Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, betapa lemah kurangnya iman, harapan, dan kasih dalam diri kami masing-masing. Bantu kami ya Bapa, tambahkan iman kami, tambahkan harapan kami, tambahkan kasih kami. Supaya kami semakin sempurna, semakin lebih baik dalam ketiga keutamaan ilahi yang merupakan kunci untuk masuk kerajaan surga. Bantu kami dengan rahmat dan kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau mau jujur bahwa ada 3 keutamaan yang terus-menerus kita tingkatkan kualitasnya. Tidak bisa tidak, itu iman, harapan, dan kasih. Karena ketiga inilah yang menjadi kunci, yang menjadi ringkasan dari seluruh perjalanan hidup kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen. Saudaraku terkasih dalam Kristus, pada hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa orang harus mengampuni 7 kali 7 tak terbatas. Ya, ketika orang berdosa ditegur, kemudian bertobat, bahkan berdosa lagi ditegur dan bertobat terus-menerus, harus diampuni dan mengampuni. Dan mengampuni itu sekali lagi bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah, tetapi sungguh merupakan suatu perjuangan dan pergulatan hidup kita. Dan tanda kedewasaan, kematangan, dan kehebatan seseorang adalah mengampuni dan memaafkan. Ketika orang tidak mampu mengampuni, maka ada racun dalam jiwa, dalam raganya. Karena disitulah akan terjadi dendam, akan terjadi malapetaka, bahkan penyakit dalam tubuh kita, kanker, dan berbagai macam sakit-sakit batinia lain, tidak jarang itu karena tidak berani dan tidak mampu mengampuni. Itulah yang kita sebut dengan racun, ya, ketidakmampuan untuk mengampuni, untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita bahkan. Maka sungguh merupakan suatu yang sangat berharga ketika Yesus disalib. Salah satu kata yang muncul dari mulutnya ketika dia mengalami derita yang sangat-sangat luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yesus dalam posisi yang begitu mengerikan disalib. Tetapi kata-kata yang muncul dari hatinya, dari pikirannya adalah mengampuni. Dan tugas pengampunan adalah tugas Yesus yang paling sentral. Dia mengampuni dosa kita manusia, ya, kesalahan kita yang kita lakukan, bahkan dilakukan oleh leluhur kita dengan dosa asal. Dihapus, dihancurkan oleh darah Kristus. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, kita harus sungguh-sungguh belajar untuk mengampuni. Dan mohon rahmat untuk bisa mengampuni dan berkali-kali mengampuni dan berkali-kali mengampuni. Nah karena itulah maka para rasul berkata, karena hampir sulitnya mengampuni, maka mereka mengatakan, Tuhan tambahkan iman kami. Tuhan tambahkan iman kami. Kata-kata yang sungguh-sungguh merupakan suatu dorongan, suatu permintaan, suatu permohonan, dan suatu harapan supaya iman kita semakin tumbuh, semakin berkembang, dan semakin mendalam. Yaitu terutama untuk mengampuni orang lain, untuk mengampuni diri sendiri, bahkan mungkin untuk mengampuni Tuhan yang seringkali dianggap tidak adil dalam kehidupan kita. Ya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mari di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam proses
salib, penderitaan, dalam apapun yang kita alami, dalam perjuangan, pergulatan kita, dalam jatuh bangun kita, pada intinya semua berkisar kepada ketiga itu, iman, harapan, dan kasih. Ya. Jadi kalau kita katakan tambahkan iman kami, itu berarti kita memiliki dalam proses pergulatan itu, ternyata iman kita begitu rapuh, ya, begitu rapuh, begitu kecil. Maka Yesus mengatakan kalau imanmu sebesar biji sesawi, sekali lagi sebesar biji sesawi, ya, kecil sekali, ya, seperti jewawut kecil itu. Seandainya sekecil itu saja imanmu, maka engkau dapat memindahkan, ya, gunung ke satu tempat ke gunung yang lain. Ya. Kalau imanmu sebesar biji sesawi, engkau bisa mencabut pohon yang begitu besar, yang begitu dahsyat itu, diangkat lalu dibuang ke sungai atau ke laut. Jadi the power of faith, ya, the power of faith, kuasa iman itu bisa mengalahkan apapun juga. Ya, ketika orang beriman, karena kekuatannya tidak pada dirinya sendiri tetapi pada Tuhan. Maka dikatakan disitulah Yesus mengatakan, kalau seandainya engkau punya iman sebesar biji sesawi, sekecil itu, sebesar sekecil itu, jadi artinya besar tapi sekecil biji sesawi, ya, sebesar biji sesawi, ya. Nah, padahal biji sesawi itu begitu kecil. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat, sekali lagi mohon rahmat terus menerus. Ketika kita ragu, ketika kita takut, ketika kita cemas, ketika kita mengalami problem hidup yang tanpa henti-hentinya sebesar apapun, itu mari kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tambahkan imanku. Mari hari ini saudaraku terkasih, kita mohon rahmat dan kita daraskan, kita rapalkan doa batin yang singkat ini, Tuhan tambahkan iman kami. Tuhan tambahkan iman kami. Tuhan tambahkan iman kami. Tuhan tambahkan iman kami. Kalau mau ditambahkan lagi, Tuhan tambahkan kasih kami. Tuhan tambahkan kasih kami. Tuhan tambahkan harapan kami. Ketiga hal ini yang akhirnya menjadi sentral, yang akhirnya menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan ini. Dan merupakan syarat, sekali lagi merupakan syarat penting di dalam ketika kita mau memasuki kerajaan Allah. Semoga Anda dan saya diberi rahmat dan kekuatan untuk memiliki iman, mendapatkan iman sebesar biji sesawi, untuk melebarkan kasih kita kepada siapapun tanpa kecuali, untuk memberikan kekuatan supaya harapan kita terus berlangsung meski nampaknya tidak ada harapan. Sekali lagi, Tuhan memberkati Anda semua, melimpahkan rahmat dan kasih yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.